Halo teman YouTube, ketemu lagi dengan Pak Wisnu. Kali ini kita akan bahas soal prediksi UTBK Fisika SBMPTN tahun 2022. Pejuang SBMPTN tahun 2022. Kita simak ya, kita akan bahas soal fisikanya. Oke, sebuah lemari besi dengan berat 300 Newton awalnya dalam keadaan diam, ditarik oleh sebuah gaya dengan arah membentuk sudut theta di atas garis mendatar. Cos theta diketahui sekian. Apabila koefisien gesek statis dan kinetis antara lemari besi dan lantai berturut-turut adalah 0,5 dan 0,4, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari besi adalah 72 Newton dan besar percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan lemari besi dan gaya yang menarik lemari besi berturut-turut adalah T. Gimana? Gampang kan? Gampang. Yuk kita kerjakan soalnya langsung, cus. Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke, kawanku yang baik, untuk ngerjain soal ini kita akan, kan ada dua pertanyaan nih teman-teman. Kita bahas lagi, kita simak baik-baik ya soalnya ya. Berarti sini diketahui kan beratnya 300 Newton nih, yang pertama nih beratnya 300 Newton. Kita highlight. Berat 300 Newton. Oke, kita dapat. Kemudian awalnya diam, berarti kondisinya yang pertama diam. Kemudian ditarik oleh gaya yang membentuk sudut theta dari garis mendatar. Oke, cosnya sekian ya. Berarti kalau digambarin sama Pak Wisnu itu bakalan kayak gini. Oke, ini tak gambarin ya. Jadi nggak bisa lurus-lurus. Biasanya kan Pak Wisnu pakai image, ini gambar aja biar agak cepat. Oke, ini gini ya, ini garis mendatarnya ya. Oke, kemudian ditarik oleh sebuah gaya yang bentuk sudut theta. Nah, gayanya gini begini. Ini kita tarik di sini pusatnya, set ke sana, set. Ini F cos theta. Karena ini theta, sehingga yang itu disebut sebagai cos F theta. Begitu ya, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi, apabila koefisien gesek statis dan kinetis antara lemari besi dan lantai berturut-turut diketahui nih ya, koefisien geseknya. Kemudian saat bergerak, gaya gesek kinetik yang bekerja pada lemari itu 72 Newton. Kemudian diketahui gravitasi 10 meter per sekon, maka yang ditanya nih yang pertama, percepatan lemari besi. Kemudian yang kedua adalah gaya yang menarik lemari besi, berapa? Oke. Berarti yang ditanya dua. Nah, kita juga punya dua kondisi ya. Kondisi yang pertama sistemnya itu adalah diem. Yang kedua itu adalah yang bergerak. Nah, kita akan bicara yang sistemnya diem dulu. Sistem posisi diam. Nah, saat posisi diem, teman-teman, itu yang bekerja apa? Hukum berapa Newton? Hukum pertama Newton. Jadi yang bekerja adalah sigma F sama dengan 0. Nah, untuk mengisi gaya-gaya yang bekerja pada hukum pertama Newton, kita harus gambar dulu di sistem itu. Ini sistemnya diam, ada gaya tarik ke sana, kemudian karena diketahui gaya geseknya, berarti di sini ada gaya gesek statis ya. Saat diam itu gaya geseknya sama gaya gesek statis. Fs gini. Nah, posisi diam, gaya-gaya yang bekerja itu dua. Yang pertama gaya tariknya besarnya F cos theta. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek statis, yaitu Fs yang arahnya berlawanan arah dengan kecenderungan arah gerak benda. Nanti kan ini kalau ditarik ke sana cenderungnya bergerak ke kanan kan teman-teman. Jadi ini arahnya ke kiri gaya geseknya. Nah, karena sistem diam, kita pakai yang hukum pertama Newton. Kalau teman-teman masih bingung hukum ke-1, hukum kedua, hukum 3 Newton itu makanya gimana, Pak Ismu sudah buat cara cepat pahamnya. Hukum Newton. Jadi yang belum nonton video itu tonton dulu biar nanti paham, oke? Kemudian kita tinggal masukin gaya-gaya yang bekerja pada sistem saat diem itu apa aja. Yang pertama adalah F cos theta, yang kedua Fs. Nah, kita anggap benda akan bergerak ke kanan, sehingga kita anggap F cos theta ini yang positif, begitu ya. Sehingga F cos theta min gaya gesek statis sama dengan 0. Paham ya? Kemudian kita tulis nih F cos theta gaya tariknya dikurangi Fs. Fs itu berapa sih? Karena diketahui nih
koefisien geseknya 0,5, kita pakai rumusnya. Koefisien gesek dikaliin sama gaya normal. Gaya normal kan sama dengan gaya berat kan? Oke, sama dengan 0. Gini. Kemudian kita tulis lagi Fs cos theta, ini kan yang kita cari gaya tariknya kan? Ini yang ditanyakan. Gaya yang menarik nih. Gaya yang menarik lemari besi itu berapa? Nah, ini kita mau nyari itu. Dikurangi dengan mu S-nya berapa? 0,5 alias setengah. Dikaliin dengan gaya beratnya. Gaya beratnya berapa? 300. Oke, sama dengan 0. Berarti F cos theta sama dengan setengah kalikan 300. Berarti F cos theta sama dengan 150 Newton. Oke, kita udah dapat 150 itu kalau nggak B, D ya. Nah, kalau kayak sini cara cepetnya gimana teman-teman kalau mau jawab? Udah separuh nih, perlu nggak dikerjain sampai selesai? Kalau posisi sedang tes UTBK, Pak Wisnu merasa itu nggak perlu. Kalau udah kayak gini, kamu lihat aja pasangannya nih. Pasangannya kan 150 kan pasangannya 0 nih. 0 berapa kali? 2 kali. Sedangkan yang sini pasangannya kan 78/30. Berapa kali? 3 kali. Pak Wisnu yakin jawabannya B. Kenapa? Karena 78/30 itu lebih banyak daripada 0 di pilihan jawabannya. Pasti kemungkinan besar jawabannya adalah 78/30 B. Gitu. Jadi cara cepatnya gitu. Tapi kita buktikan apakah benar jawabannya 78/30. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk mencari percepatan, maka kita harus melihat sistem ini sebuah sistem yang sudah bergerak. Bergeraknya ke sana ya, pergerakannya ya ke kanan A gitu. Gaya yang bekerja apa aja? Sama, masih sama. Yang pertama yang narik tadi ya. Ini namanya adalah F cos theta. Sedangkan yang di sini bukan lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Karena sudah bergerak FK. Begitu. Paham ya? Nah, karena sistemnya bergerak, maka kita akan pakai yang hukum keberapa Newton? Hukum kedua Newton, yaitu sigma S sama dengan massa kaliin percepatan. Karena kita mau nyari percepatannya berapa kan? Ini kan kita mau nyari nih. Apakah 78/30 atau 0 kan? Nah, gayanya apa aja? F cos theta. F cos theta-nya tinggal ditulis di sini. F cos theta, cos ya, dikurangi FK sama dengan M dikaliin A. Gitu. F cos theta berapa? Tadi udah dapet kan? Kita tulis 150 dikurangi FK. Ini udah diketahui nih FK. Gaya gesek kinetik yang bekerja. Tinggal tulis 72. Nah, M-nya berapa nih? M nggak tahu, yang diketahui cuman gaya berat sama gravitasinya. Berarti kita cari M-nya dulu. Ingat, gaya berat itu rumusnya sama dengan massa dikaliin gravitasi. Berarti massa sama dengan gaya berat dibagi gravitasi. Berarti sama dengan berapa gaya beratnya? 300 dibagi sama 10. Berarti 30 kilo. Berarti ini kita tinggal tulis di sini pindah 30 dikaliin A. Oke, 150 dikurangi 72, 78 ya teman-teman. Dengan 30 per A. Nah, A-nya pasti berapa? 78 dibagi 30. Bener kan? Jawabannya yang B. Jadi kadang-kadang kita itu harus agak sedikit cerdas gitu melihat pola jawabannya. Jadi ini kok yang banyak 78/30 berarti pasti kemungkinan jawabannya B. Nggak mungkin 0, karena 0 pilihannya cuma 2. Itu itu psikologis orang buat soal. Jadi orang buat soal itu pasti kayak gitu. Begitu ya teman-teman, psikologis buat soal. Jadi Pak Wisnu juga sering buat soal banyak. Jadi Pak Wisnu tahu gimana orang-orang buat jawabannya itu seperti apa. Begitu teman-temanku yang baik. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Kalau video ini bagus, tolong di like dong dan kasih komen biar ratingnya naik di YouTube. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi dukung terus Pak Wisnu dengan subscribe channel ini. Terima kasih, semoga UTBK tahun ini sukses untuk pejuang UTBK SBMPTN 2022. See you, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.